Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dengan NIM 1015009, dosen pembimbing Ibu Dr. Wanita Subadalbioso, IRLT. Pada video presentasi preview yang 2 kali ini, saya akan mempresentasikan hasil desain tugas akhir saya dengan judul Revitalisasi Stadion Olahraga Bima di Kota Cirebon. Latar belakang, Stadion Olahraga Bima merupakan stadion yang terletak di wilayah Kota Cirebon dengan kapasitas sekitar 15.000 penonton. Pada tahun 2019, PT Pertamina sebagai pemilik Stadion Utama Bima Kota Cirebon menghibahkan kepada pemerintah Kota Cirebon agar dapat dikelola dengan baik sehingga mampu menjadi pusat kegiatan olahraga baik bagi masyarakat dan juga menjadi tempat latihan para atlet. Kemudian beberapa permasalahan, maksud dan tujuan dari perancangan, yaitu bagaimana merancang stadion sehingga dapat mengoptimalkan kegiatan olahraga di Stadion Bima Kota Cirebon, yaitu dengan melakukan perancangan dan penataan ulang pada Stadion Bima di Kota Cirebon yang meliputi lapangan bola, lintasan lari, tribun stadion, serta ruang-ruang utama dan pendukung aktivitas di stadion. Yang kedua yaitu bagaimana merancang stadion sehingga dapat menampung kegiatan olahraga yang tersebar pada lingkungan sekitar Stadion Bima di Kota Cirebon. Beberapa permasalahan lainnya pada lingkungan sekitar Stadion Bima Kota Cirebon yaitu banyaknya didirikan warung-warung tanpa penataan sehingga menjadikan kawasan tersebut terlihat tidak tertata. Selanjutnya yaitu data umum proyek. Status proyek semi-fiktif, pemilik sumber dana, proyek pemerintah, lokasi Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, dengan luas lahan kurang lebih 9 hektar, KDB maksimal 80%, KLB 3,2, serta KDH minimal 20%. Dari permasalahan yang dikutip sebelumnya dan juga fungsi dari bangunan itu sendiri, maka arsitektur ikonik dipilih sebagai tema. Menurut Broadbent dalam bukunya yang berjudul Design in Architecture, terdapat beberapa pendekatan bentuk, diantaranya yaitu pendekatan ikonik. Pendekatan ikonik yaitu pendekatan bentuk melalui tradisi, empirik, dan kebiasaan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan sosial. Beberapa aspek yang dapat memperkuat identitas arsitektur ikonik yaitu yang pertama, identitas etnik langgam. Identitas etnik langgam yaitu pendekatan ikonik dengan memperhatikan karakter desain arsitektur berdasarkan langgam maupun corak dari sebuah etnik atau suku pada kawasan sekitar. Kedua, identitas keagamaan. Identitas keagamaan dengan memperlihatkan karakter arsitektur yang khas dari suatu kelompok agama. Kemudian yang terakhir, identitas fungsi yaitu bangunan dengan identitas melalui fungsi kegiatannya. Selain itu, beberapa faktor lain yang memperkuat arsitektur ikonik sebagai tema yaitu karena stadion olahraga merupakan salah satu bangunan gedung dengan skala megah dan mudah dilihat, maka diterapkannya arsitektur ikonik pada Stadion Bima Kota Cirebon agar dapat mudah dikenal dan diingat orang sehingga dapat menjadikan bangunan tersebut sebagai ikon baru Kota Cirebon. Berikutnya yaitu site plan. Sebelumnya saya akan menyebutkan beberapa pembagian akses masuk pada bangunan ini, yaitu yang pertama, pada bagian sini merupakan akses masuk bagi tim pendukung tim tamu. Kemudian bagian sini untuk pendukung reguler atau penonton reguler. Bagian sini yaitu merupakan bagian untuk tim mendukung tuan rumah. Yang kemudian sebelah kiri yaitu untuk media, penonton reguler, dan juga pemain. Selanjutnya yaitu sirkulasi. Bagian ini merupakan entrance bagi kendaraan. Untuk yang
kendaraan penonton dapat masuk lewat sini, kemudian ke parkiran, kemudian untuk keluar ke arah sini, bagian sini yaitu exit. Selanjutnya, bagi penonton yang hanya menurunkan orang atau drop off dapat melalui bagian entrance ini, kemudian ke bawah, kemudian drop off di bagian sini, atau mengitari stadion untuk drop off di bagian akses masuk yang telah disediakan. Selanjutnya untuk entrance pemain dan media masuk lewat bagian ini, terus kemudian ke arah bawah. Bagian ini merupakan akses masuk media lewat samping dan juga akses masuk pemain tim tamu. Untuk tim tuan rumah yaitu bagian ini, yang kemudian kendaraan dapat diparkirkan di bagian sini. Terdapat 4 bus. Bagian ini merupakan entrance khusus untuk pejalan kaki. Selanjutnya, denah lantai 1. Seperti yang disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa pembagian akses masuk pada bangunan ini. Bagian ini merupakan akses masuk bagi pemain atau peserta pertandingan, media, dan juga penonton reguler serta VIP. Kemudian yang bagian kiri yaitu untuk pendukung tim tamu, bagian kanan pendukung tuan rumah, dan bagian atas yaitu pendukung reguler. Berikut pembagian zonasi ruang pada bangunan ini, yaitu ada bagian pojok bangunan atau yang menghadap langsung keluar bangunan, yaitu khusus sirkulasi. Kemudian makin ke dalam yaitu retail dan juga service, yang mana merupakan solusi dari permasalahan yang ada pada kawasan ini, yaitu banyaknya warung-warung yang berdiri tanpa penataan sehingga disediakan retail pada bangunan ini, yang mana pengunjung bukan penonton pertandingan juga dapat masuk pada beberapa akses masuk pada bangunan ini. Selanjutnya itu denah lantai 2. Pada lantai 2 terdapat hotel juga dan juga fasilitas servis seperti toilet. Kemudian ada denah lantai 3 yaitu khusus sirkulasi. Kemudian denah tribun. Bagian yang paling tepi yaitu tribun tingkat 2 yang terletak di atas lantai 3. Yang di bawahnya yaitu lantai 2, kemudian di bawahnya lantai 2 terdapat tribun tingkat 1. Selanjutnya yaitu bagian denah tribun. Yang pertama, bagian tribun tingkat 1 terdapat tribun VIP, tribun media, tribun reguler, dan tribun reguler juga pada bagian atasnya yaitu di tingkat 2. Untuk yang sebelah kiri pada tribun tingkat 1 dan tingkat 2 khusus untuk pendukung tim tamu, dan sebelah kanan khusus untuk pendukung tim tuan rumah, dan bagian atas pendukung reguler. Berikut beberapa perspektif suasana dan juga perspektif eksterior dari bangunan ini. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.